Di sebuah desa kecil bernama Sukawening, hiduplah seorang pria bernama Surya. Ia dikenal sebagai seorang pekerja keras yang selalu berusaha untuk menghidupi keluarganya dengan cara yang halal. Surya telah berjuang sejak muda, memulai usaha dari nol dengan berdagang berbagai kebutuhan pokok di pasar desa. Berkat ketekunan dan kerja kerasnya, usahanya perlahan berkembang, dan ia berhasil membuka beberapa toko kelontong di sekitar desa. Namun, kesuksesan Surya tidak datang begitu saja. Ia harus menghadapi banyak rintangan, mulai dari persaingan bisnis hingga cobaan-cobaan pribadi. Namun, dengan ketekunannya, ia selalu bisa mengatasi segala masalah yang menghadang. Keluarganya pun hidup berkecukupan, dan Surya dikenal sebagai salah satu tokoh yang dihormati di desa. Sayangnya, tidak semua orang di sekitarnya merasa senang dengan keberhasilan Surya. Di sebelah rumahnya, tinggal seorang pria bernama Karta. Karta adalah tetangga yang selalu iri dengan keberhasilan orang lain. Ia sering melihat Surya yang semakin sukses dengan perasaan kesal dan penuh dendam. Dalam hatinya, Karta merasa bahwa Surya tidak pantas mendapatkan semua kemakmuran itu, dan ia merasa dirinyalah yang seharusnya lebih sukses. Karta pernah mencoba berbagai usaha, tetapi selalu gagal. Ia tidak pernah bisa menyalahkan dirinya sendiri atas kegagalannya, sehingga ia memilih untuk menyalahkan orang lain, terutama Surya. Rasa iri yang terus tumbuh dalam diri Karta akhirnya berubah menjadi kebencian yang mendalam. Suatu malam, ketika Karta sedang minum-minum di warung dekat rumahnya, ia mendengar cerita tentang seorang dukun sakti yang tinggal di pinggir desa. Dukun itu dikenal karena keahliannya dalam ilmu hitam, termasuk santet dan guna-guna. Mendengar cerita itu, Karta merasa bahwa inilah saatnya untuk menghancurkan Surya yang dianggapnya sebagai penyebab semua kegagalannya. Dengan niat jahat, Karta pergi menemui dukun tersebut. Ia membawa sejumlah uang dan sesajen untuk meminta bantuan dukun itu. Tanpa ragu, Karta meminta dukun tersebut untuk mengirim santet kepada Surya, agar usaha dan kehidupannya hancur berantakan. Dukun itu menyetujui permintaan Karta dengan senyum licik. Ia memberikan Karta sejumput tanah kuburan dan sebuah boneka jerami yang dilengkapi dengan seutas rambut Surya yang berhasil Karta ambil dari rumahnya beberapa hari sebelumnya. Dukun itu juga memberikan beberapa mantra yang harus dibaca oleh Karta di malam hari tepat pada jam 12. Setelah itu, dukun tersebut meyakinkan Karta bahwa Surya akan mengalami penderitaan yang tak terbayangkan. Dengan semangat membara, Karta pulang ke rumahnya dan mengikuti semua instruksi yang diberikan oleh dukun itu. Ia membaca mantra-mantra itu dengan penuh kebencian, sambil menusuk boneka jerami dengan jarum yang telah disediakan. Setelah selesai, Karta merasa puas dan yakin bahwa hidup Surya tidak akan pernah sama lagi. Beberapa hari setelah ritual santet itu dilakukan, Surya mulai merasakan hal-hal aneh terjadi di rumahnya. Pada awalnya, semua tampak seperti kebetulan. Barang-barang di rumahnya seringkali berpindah tempat tanpa alasan yang jelas. Kadang-kadang, ia mendengar suara langkah kaki di atap rumahnya saat tengah malam. Tetapi ketika ia memeriksa, tidak ada siapapun di sana. Istri Surya, Wati, juga mulai merasa tidak nyaman. Ia seringkali merasa ada yang mengawasinya dari sudut-sudut gelap rumah mereka. Anak-anak mereka, Rina dan Tono, juga mulai sering sakit tanpa alasan yang jelas. Dokter yang memeriksa mereka tidak bisa menemukan penyebab pasti dari penyakit mereka, dan ini membuat Wati semakin khawatir. Surya yang awalnya menganggap semua itu sebagai kebetulan mulai merasa ada yang tidak beres. Ia seringkali merasakan hawa dingin yang tiba-tiba muncul di dalam rumah, meskipun cuaca di luar sangat panas. Pernah suatu malam, ia terbangun karena mendengar suara isak tangis dari arah dapur. Ketika ia memeriksa, ia menemukan pintu dapur terbuka, dan di luar rumahnya, ia melihat bayangan seseorang berdiri di bawah pohon besar yang terletak di halaman. Ketika Surya mencoba mendekati bayangan itu, sosok tersebut menghilang begitu saja. Kejadian itu membuat Surya semakin merasa ada sesuatu yang mengganggu rumah tangganya, tetapi ia tidak tahu pasti apa yang sedang terjadi. Keadaan semakin buruk ketika Wati tiba-tiba jatuh sakit. Ia mengalami demam tinggi yang tidak kunjung reda, dan tubuhnya terasa lemas. Wati mulai sering mengigau,
menyebut-nyebut nama orang-orang yang tidak dikenal, dan terkadang berteriak ketakutan di tengah malam. Surya, yang sangat mencintai istrinya, mulai panik dan membawa Wati ke berbagai rumah sakit. Namun tidak ada dokter yang bisa menemukan penyebab pasti dari penyakitnya. Dalam keputusasaan, Surya memutuskan untuk mencari bantuan spiritual. Ia menemui seorang ustaz yang dikenal memiliki kemampuan untuk mengobati penyakit-penyakit non-medis. Ustaz itu datang ke rumah Surya dan segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Setelah melakukan doa-doa dan ritual pembersihan, ustaz tersebut memberitahu Surya bahwa ada energi negatif yang sangat kuat di rumahnya. "Ini bukan penyakit biasa, Pak Surya," kata ustaz itu dengan suara serius. "Ada seseorang yang mengirimkan santet ke rumah ini. Anda harus berhati-hati dan selalu mendekatkan diri kepada Allah." Surya terkejut mendengar penjelasan itu. Ia tidak pernah berpikir bahwa ada seseorang yang akan tega mengirim santet kepadanya dan keluarganya. Namun, ia sadar bahwa apapun itu, ia harus melindungi keluarganya. Surya semakin intens dalam berdoa dan memohon perlindungan kepada Tuhan, namun teror yang datang tidak kunjung mereda. Suatu malam, ketika Surya sedang beristirahat di ruang tamu, tiba-tiba lampu di rumahnya padam. Hanya ada kegelapan yang menyelimuti ruangan, disertai suara angin yang berdesir di luar rumah. Surya bangkit dari kursinya dan mencoba mencari senter. Namun belum sempat ia menemukannya, ia merasakan ada sesuatu yang bergerak di dalam kegelapan. Perasaan takut mulai merayap di dalam dirinya. Tiba-tiba, dari arah dapur, ia mendengar suara langkah kaki yang lambat namun berat. Langkah itu terdengar jelas, semakin mendekat ke arah ruang tamu tempat Surya berada. Dalam kegelapan itu, Surya hanya bisa merasakan kehadiran sesuatu yang sangat jahat. Namun ia tidak bisa melihat apa-apa. Dengan tangan gemetar, Surya berusaha membaca doa untuk mengusir rasa takutnya. Namun, sebelum ia sempat menyelesaikan doa tersebut, ia melihat sosok yang sangat mengerikan muncul dari balik bayangan. Sosok itu adalah seorang wanita dengan wajah yang rusak, kulitnya mengelupas dan matanya merah menyala. Rambutnya acak-acakan dan berantakan, tubuhnya dibalut kain putih yang sudah kotor dan robek-robek. Surya ingin berteriak, namun suaranya seakan-akan tercekik di tenggorokannya. Sosok wanita itu melangkah mendekat, tubuhnya menyeret di lantai dengan suara yang mengerikan. Setiap langkahnya meninggalkan jejak darah yang membasahi lantai rumah Surya. Wajahnya yang rusak itu semakin dekat, dan Surya bisa merasakan bau busuk yang menyengat dari tubuh wanita tersebut. Surya mundur dengan tubuh gemetar, namun wanita itu terus mendekat, sampai akhirnya wajahnya hanya beberapa inci dari wajah Surya. Mata merahnya menatap langsung ke dalam mata Surya, seolah-olah ingin menelan jiwanya. Surya merasakan hawa dingin yang sangat menusuk, seolah-olah tubuhnya ditarik ke dalam kegelapan tanpa akhir. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Surya berteriak keras, memanggil nama Tuhan. Teriakannya menggema di seluruh rumah, dan tiba-tiba sosok wanita itu menghilang, seolah-olah terhapus oleh kegelapan. Lampu di rumahnya menyala kembali, dan Surya tersandar di dinding dengan tubuh yang lemas dan penuh keringat. Namun, saat Surya berpikir bahwa semuanya telah berakhir, ia mendengar suara tawa yang pelan namun mengerikan di telinganya. Tawa itu datang dari sudut ruangan, dan ketika Surya menoleh, ia melihat bayangan wanita itu masih ada di sana, tertawa kecil sambil menunjuk ke arah Surya dengan jarinya yang kaku. Surya tahu bahwa ini bukanlah akhir dari teror yang harus ia hadapi. Ia sadar bahwa sosok yang menghantui rumahnya bukanlah makhluk biasa, melainkan sesuatu yang dikirim oleh kekuatan jahat untuk menghancurkannya. Surya merasa ketakutan, namun ia juga tahu bahwa ia tidak bisa menyerah begitu saja. Ia harus menemukan cara untuk melawan teror ini, apapun caranya. Malam-malam berikutnya, Surya mengalami hal-hal yang lebih mengerikan lagi. Kadang-kadang, sosok wanita itu muncul di kamar anak-anaknya, berdiri di sudut ruangan sambil tersenyum dingin. Anak-anak Surya yang ketakutan seringkali berlari ke kamar orang tua mereka dengan tangisan. Wati yang semakin sakit juga seringkali melihat sosok tersebut berdiri di sebelah ranjangnya, memandangi dengan tatapan penuh kebencian. Setiap kali sosok itu muncul,
Wati merasa tubuhnya semakin lemah. Seolah-olah energi hidupnya disedot oleh makhluk itu. Surya yang melihat kondisi istrinya semakin memburuk menjadi sangat khawatir. Ia merasa sangat marah dan putus asa. Namun ia tidak tahu apa yang bisa ia lakukan untuk menghentikan teror ini. Suatu hari, seorang tetua desa yang dikenal bijak dan paham tentang hal-hal mistis datang ke rumah Surya. Ia mendengar kabar tentang kejadian yang menimpa keluarga Surya, dan ia merasa bahwa ia harus membantu. Setelah mendengarkan cerita Surya dengan seksama, tetua desa itu menarik napas dalam-dalam. "Surya, aku sudah lama tinggal di desa ini, dan aku tahu bahwa ada sesuatu yang sangat jahat sedang menghantui rumahmu," kata tetua itu dengan suara tenang. "Aku curiga bahwa ini adalah perbuatan seseorang yang iri dengan kesuksesanmu. Mungkin ada seseorang yang mengirim santet atau ilmu hitam untuk menghancurkanmu." Surya yang mendengar itu terkejut, namun ia juga merasa bahwa perkataan tetua desa itu masuk akal. Ia mulai berpikir keras tentang siapa yang mungkin membencinya begitu dalam. Ingatannya kemudian tertuju pada Karta, tetangga yang selalu tampak tidak senang dengan keberhasilan Surya. Surya mulai merasakan amarah yang mendidih dalam dirinya. Namun ia tahu bahwa ia harus berhati-hati. Tetua desa itu kemudian menyarankan Surya untuk melakukan pembersihan spiritual di rumahnya. Ia memberikan beberapa benda suci dan doa-doa yang harus dibacakan setiap malam. Ia juga meminta Surya untuk selalu menjaga keimanan dan terus berdoa kepada Tuhan agar dilindungi dari segala bentuk kejahatan. Surya mengikuti saran tetua desa itu dengan penuh keyakinan. Setiap malam, ia membaca doa-doa yang diberikan dan memercikkan air suci di setiap sudut rumahnya. Ia juga membacakan doa di atas tubuh Wati dan anak-anaknya, berharap agar mereka dilindungi dari gangguan makhluk jahat. Namun, meskipun ia telah melakukan segala cara untuk melindungi keluarganya, teror itu tidak kunjung berhenti. Wanita itu masih terus muncul, dan kehadirannya semakin kuat setiap malam. Surya merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi, dan ia harus menemukan cara untuk menghentikan semuanya. Merasa bahwa tidak ada jalan lain, Surya memutuskan untuk menghadapi Karta secara langsung. Suatu hari, ia mendatangi rumah Karta dengan niat untuk menanyakan kebenaran tentang dukun yang ditemui oleh Karta. Ketika Surya tiba di rumah Karta, ia disambut dengan wajah cemas oleh tetangganya itu. "Ada apa, Surya?" tanya Karta dengan suara gemetar. Surya menatap Karta dengan tajam. "Aku tahu apa yang kau lakukan, Karta. Kau telah mengirim santet ke rumahku, dan keluargaku menderita karenanya." Wajah Karta menjadi pucat. Ia tidak menyangka bahwa Surya akan mengetahui perbuatannya. Namun, alih-alih meminta maaf, Karta hanya tersenyum dingin dan berkata, "Aku hanya ingin kau merasakan bagaimana rasanya kehilangan semuanya. Surya, kau sudah terlalu lama menikmati keberhasilanmu, sementara aku selalu gagal." Amarah Surya memuncak, namun ia menahan diri untuk tidak melakukan hal yang bodoh. Ia tahu bahwa kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah ini. Kau akan menanggung akibatnya, Karta. Tuhan tidak akan tinggal diam atas perbuatan jahatmu. Surya kemudian berbalik dan meninggalkan rumah Karta. Namun dalam hatinya ia merasa bahwa ini belum berakhir. Malam itu, Surya kembali melakukan doa dan ritual pembersihan di rumahnya, berharap agar teror itu segera berakhir. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ketika Surya sedang berdoa, tiba-tiba ia mendengar suara jeritan dari arah rumah Karta. Jeritan itu sangat keras dan menyayat hati, seolah-olah seseorang sedang mengalami penderitaan yang luar biasa. Surya yang penasaran segera keluar dari rumahnya dan menuju ke rumah Karta. Ketika ia tiba di sana, ia melihat Karta tergeletak di lantai dengan tubuh yang gemetar. Wajahnya pucat dan matanya terbuka lebar, seolah-olah ia melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Di sekeliling Karta, Surya melihat bayangan-bayangan hitam yang bergerak dengan cepat, seperti sosok-sosok yang tidak berwujud. Karta berusaha untuk berbicara, namun suaranya hanya terdengar seperti bisikan lemah. "Ampuni aku, ampuni aku," katanya berulang-ulang, namun bayangan-bayangan itu tidak memperlihatkan belas kasihan. Mereka terus menghantui Karta,
menyelimuti tubuhnya dengan kegelapan yang pekat. Surya hanya bisa berdiri terpaku, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dalam hatinya, ia merasa bahwa ini adalah pembalasan dari kekuatan yang lebih besar. Santet yang dikirim oleh Karta akhirnya berbalik menyerangnya, membawa penderitaan yang sama seperti yang ia coba ciptakan untuk Surya. Pada akhirnya, Karta ditemukan meninggal dunia dengan kondisi yang mengenaskan. Warga desa mengatakan bahwa ia mati karena terkena serangan jantung, namun Surya tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dari itu. Ia merasa bahwa Karta telah membayar harga atas perbuatannya sendiri. Setelah kematian Karta, teror di rumah Surya perlahan-lahan mereda. Wati dan anak-anaknya mulai sembuh, dan tidak ada lagi gangguan dari sosok wanita menyeramkan yang menghantui mereka. Surya merasa bahwa ini adalah keajaiban, dan ia bersyukur kepada Tuhan atas perlindungan yang diberikan kepada keluarganya. Namun, meskipun semuanya telah berakhir, Surya tidak pernah bisa melupakan apa yang terjadi. Ia belajar bahwa kesuksesan tidak selalu membawa kebahagiaan, dan bahwa iri hati bisa menghancurkan segalanya. Ia juga belajar untuk selalu waspada terhadap orang-orang di sekitarnya, karena tidak semua orang senang melihat keberhasilan orang lain. Di akhir cerita ini, Surya dan keluarganya melanjutkan hidup mereka dengan lebih bijaksana. Mereka lebih banyak beribadah dan selalu berusaha untuk hidup dalam kebaikan. Dan meskipun teror itu telah berlalu, Surya tahu bahwa bayangan dari masa lalu itu akan selalu menghantui ingatannya, menjadi pengingat bahwa dalam hidup ini, kebaikan dan keburukan selalu berjalan berdampingan, dan hanya dengan iman yang kuat kita bisa menghadapinya.